Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Passage atau faktor jalan lahir terbagi atas dua, yaitu bagian keras yang terdiri dari tulang panggul atau rangka panggul. Dan bagian lunak itu ada otot jaringan-jaringan dan ligamentum. Jalan lahir keras atau panggul dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha, 1 tulang kelangkang atau os sakrum, dan 1 tulang tungging atau os kosigis. Lalu 2 tulang pangkal paha atau os kosae terdiri dari 3, yaitu yang pertama itu ada os ilium atau tulang usus. Bisa dilihat ya teman-teman, itu adalah tulang usus. Lalu ada yang kedua itu ada os sisium atau tulang duduk. Lalu yang ketiga itu ada os pubis atau tulang kemaluan. Lalu ilium terbagi menjadi 5. Yang pertama, pada pinggir atas os ilium yang tumpul dan menebal disebut crista iliaca. Bagian menonjol yang di depan disebut dengan spina iliaca anterior superior. Dan di bawahnya ada spina iliaca anterior inferior. Lalu di bagian belakang atas itu ada spina iliaca posterior superior. Dan di bagian bawahnya ada spina iliaca posterior inferior. Baiklah, kita kembali ke bagian depan lagi. Tulang duduk atau os isium terbagi juga menjadi yang pertama ada tuber ischiadicum, bagian bawah yang menebal. Dan pada os isium ada bagian yang menonjol disebut dengan spina ischiadicum. Baiklah, bisa dilihat bagian yang menonjolnya. Lalu ada incisura ischiadica major. Bagian ini adalah incisura ischiadica major. Lalu di bawahnya ada incisura ischiadica minor. Lalu bagian ini disebut dengan foramen, yaitu foramen obturatorium. Lalu ini adalah acetabulum. Selanjutnya pada os pubis itu ada 4 bagian. Yang pertama itu ada ramus superior. Lalu pada bagian bawahnya itu ada ramus inferior. Lalu ada arcus pubis yang menghubungkan kedua ramus inferior. Dan yang terakhir ada symphysis pubis. Bisa dilihat itu adalah symphysis pubis. Lalu os sacrum atau tulang kelangkang terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada foramen sacralis. Ini yang berbentuk bulat dinamakan foramen sacralis. Lalu dengan lumbal kelima terdapat articulatio lumbosacralis. Guna articulatio lumbosacralis ini untuk memisahkan antara os sacrum dengan os ilium. Lalu di bagian permukaan belakang pada bagian tengah terdapat cuat duri dinamakan crista sacralia. Lalu ada linea innominata atau linea terminalis, dan juga ada pinggir atas symphysis atau yang disebut dengan ramus. Lalu ada rongga tengah panggul yang termasuk ke dalamnya adalah spina ischiadicum. Pintu atas panggul disebut dengan inlet. Lalu ada pintu bawah panggul. Pembatas pintu bawah panggul adalah symphysis pubis dan arcus pubis.
disebut juga dengan outlet. Baiklah, sekian dari pembahasan anatomi panggul dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya mengenai mekanisme persalinan. Tahap pertama proses persalinan ialah engagement, yang artinya kepala sudah masuk panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus menurun, dan proses ini disebut dengan descent. Pada waktu kepala turun, posisi sutura sagittalis dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir ini disebut synclitismus. Synclitismus. Lalu jika pada kepala janin mendekati promontorium, maka disebut asynclitismus. Dan kemudian apabila kepala janin mendekati sintesis itu dinamakan asynclitismus posterior. Tahap selanjutnya adalah ketika kepala janin sudah mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan jalan lahir, maka kepala janin akan mengalami fleksi, yang dimana fleksi itu dagu janin mendekati dada janin. Karena adanya kontraksi tadi, janin akan terus terdorong turun. Dan karena terhambat oleh oks kosikis, maka terjadilah putar paksi dalam karena janin menyesuaikan jalan lahir. Setelah terjadi putar paksi dalam selesai, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Ekstensi itu adalah kebalikan dari fleksi. Fleksi, dagu mendekati dada janin, sedangkan ekstensi adalah dagu menjauhi dada janin. Baiklah, bisa dilihat pada video ini, dagu janin menjauhi dada janin. Tahap selanjutnya adalah putar paksi luar. Biasanya terjadi karena bahu janin menyesuaikan sumbu jalan lahir. Setelah putar paksi luar selesai, maka akan terjadi ekspulsi, di mana posisi janin akan akhir seluruhnya. Posisi janin pada saat lahir bukan lurus, tapi seperti ini, bipariantal, terjadi eksklusi dan lahirnya janin. Baiklah, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kepala janin. Di sini ada os orbita, tulang dahi, os zygomaticum, tulang pipi, os nasal, tulang hidung, dan os maxillaris, tulang rahang atas, dan ada os mandibularis, tulang rahang bawah. Di tengkorak ada os frontalis, bagian depan, dan os parietalis, bagian belakang, dan os occipitalis, bagian bawah. Dan ada os temporalis, bagian samping, yaitu tulang pelipis kanan dan kiri. Sutura pembaginya ada 4, yaitu sutura frontalis yang memisahkan antara frontal kanan dan kiri, dan sutura sagittaris yang memisahkan antara kanan dan kiri ini, dan sutura coronaria yang memisahkan antara parietal dan frontal ini. Dan ada sutura lamboidea yang memisahkan antara os parietal dan occipital ini. Ubun-ubun besar atau ubun-ubun mayor yang berbentuk segi 4 ini, dan ubun-ubun kecil atau ubun-ubun minor di bagian belakang ini yang berbentuk segitiga. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.